arahan Presiden Prabowo kan ini melalui percepatan pelayanan. Nah, kalau melihat dari evaluasi, salah satunya soal banyaknya kasus-kasus keracunan makanan. Adanya kasus. Iya. Kasus. Tadi presentasi Bapak itu hanya melihat, saya melihat kalau nggak salah ada 6, tapi padahal sampai 1 Mei masih terjadi pelaporan. Begini, kan ada berita, ada juga konfirmasi. Jadi yang kami sampaikan adalah yang terkonfirmasi. Karena ada beberapa kejadian di media dilaporkan keracunan atau makanan busuk, karena setelah dikonfirmasi tidak demikian adanya. Dan terutama biasanya yang terkonfirmasi yang ada laporan di polisi. Contoh misalnya di Sukoharjo ya, kemudian Cianjur itu kan ditangani polisi. Kemudian di Bandung, Tasikmalaya itu kan ditangani. Yang sudah lengkap laporan lab itu Cianjur. Ya, bahkan bukan hanya fasilitasnya, makanan sampelnya juga muntahannya pun kan dites dan hasilnya sudah keluar. Gitu, ya. Fast Action merespon arahan Presiden Prabowo apa Pak untuk meminimalisir kasus-kasus ini? Ya kita meningkatkan SOP kita. Tadi kan saya sudah nulis 8 langkah untuk meningkatkan agar target kita yang 0 kejadian bisa dicapai. Satu misalnya masa masaknya tidak boleh terlalu lama karena kejadian ini seringkali menyiapkannya terlalu awal, memasaknya terlalu awal, deliverynya terlambat. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, bahan baku. Misalnya seperti yang di Pali itu kan dilaporkan bahan baku, ya kan. Nah, kemudian yang ketiga, kita sudah juga mulai memperketat mekanisme pengiriman ke sekolah. Kalau bisa, memang kami sudah targetkan tidak lebih dari 30 menit. Mungkin sekarang harus lebih singkat lagi. Begitu sampai di sekolah, distribusinya juga harus kita evaluasi tambahan. Dan jangan pula misalnya sampai di sekolah jam 9, dimakannya jam 12. Nah, kami perpendek rentang-rentang waktu itu. Dan kemudian sebelum dibagikan, memang kita harus melakukan uji namanya organoleptik. Bau, rasa, mencicipi, dan sebagainya. Nah kemudian awalnya kami punya prognosa bahwa yang menimbulkan kejadian itulah SPG baru. Ternyata dari kejadian yang ada ini di Cianjur misalnya, di Bandung itu yang sudah 2-3 bulan melakukan. Jadi artinya kami melihat perlu penyegaran. Artinya kalau sudah bagus jangan terlena. Jadi harus kemudian disegarkan kembali melalui pelatihan-pelatihan. Makanya minggu kemarin kita sudah melakukan pelatihan di Tasik, di Bandung, di Jakarta. Minggu depan kita akan di Sumatera. Jadi mereka yang sudah melakukan lebih dari 2 bulan, kita akan panggil kembali untuk pelatihan agar mereka mengingat kembali prosedur-prosedur yang diterapkan. Pak, ada penyesuaian menu nggak kira-kira untuk menekan kontaminasi bakteri di wadah itu? Apakah akan ada menu yang lebih tahan lama rasanya atau? Ya gini, lebih mengarah kepada durasi antara masak dan penyajian yang dipersingkat dengan pemilihan kualitas bahan baku yang lebih baik. Itu yang tingkatnya.